saya benar-benar bangga melihat anak-anak ini karena saya tahunya bahwa selama ini ada anak yang pada umumnya saja tidak tahu bahwa yang ada biasa keberadaan mereka itu belum kenal sama sekali. Kemudian setelah saya terjun sendiri, mengalami sendiri, saya tahu bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Ya, jadi kehadiran kita, kerjasama kita dengan orang tuanya itu benar-benar sangat membantu untuk anak ini agar bisa tumbuh dan berkembang dengan layak di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda bersama saya Mai Shanti akan memandu pemirsa selama 1 jam ke depan dalam program Berbagi Kisah. Pemirsa, episode kali ini kita akan mengangkat tema perjuangan guru mengajar anak berkebutuhan khusus. Di studio kali ini telah hadir 2 orang narasumber kita, yaitu Ibu Elia Olfah. Ya, saya sendiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kemudian Ibu Linda. Ya, Apa kabar Ibu? baik sekali. Alhamdulillah. Narasumber ini merupakan pengajar di Sekolah Luar Biasa Negeri Tabalong. Oke Ibu, kita langsung saja. Ibu, berapa lama sudah menjadi seorang guru di sekolah luar biasa ini? Dari Ibu Elia dulu ya. Oke. Kalau ngajar di SLB-nya kami dari tahun 1994. 1994, lama Bu, 20 lebih ya Bu. Awalnya kami di SD biasa. Oh iya. Jadi 1994 di SLB. Kalau Ibu Linda sendiri? Kalau saya semenjak lulus kuliah, kebetulan waktu itu latar belakang pendidikan saya bukan pendidikan luar biasa, tetapi guru pendidikan sejarah. Setelah lulus langsung ditawarkan untuk bekerja di SLB Negeri Tabalong. Waktu itu sambil bekerja, saya sambil kuliah lagi. Oh, sambil Ya, tahun berapa itu Bu? Tahun 2012 kuliah, 2012. ya kuliah proyek kebetulan waktu itu yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat. Lumayan 10 tahun sudah juga. Iya. Kemudian kalau Ibu tadi mengajarnya sebelum di SLB di mana Ibu? Di SDN 58. Dulu kan namanya Tanjung, Ki ya? Hajar Dewantara. Oh, nama sekolahnya Iya, nama 58 sekolah. Tanjung itu dulu Ki Hajar Itu Dewantara. pertama diangkat jadi guru tahun 1984. Wow, udah lama. Makanya ini Sudah lama sekali. 1 tahun lagi pensiun. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah harus semangat. Harus semangat. Karena sesuai dengan anak yang diampukan. Iya. Berkebutuhan, jadi gurunya harus energik kalau bisa. Mantap Ibu. Terus kalau Ibu Linda sendiri sebelumnya apa? Tadi kan langsung kuliah, siapa tahu kan kadang-kadang ada orang yang kuliah itu sambil honor istilahnya ya Bu. Belum pernah, memang pengalaman pertama langsung bekerja. Tapi sudah berani terjun langsung ke yang luar biasa. Luar biasa sekali. Kemudian Ibu untuk menjadi guru SLB, sekolah luar biasa, itu ada pendidikan khususnya tidak? Terserah mau jawab siapa, Ibu atau Ibu Linda. Ya, kalau untuk menurut prosedurnya ya harus ya. harus sekolah. Kebetulan kan waktu itu kami guru SD biasa. SD biasa. Tahun 1992 ditawari. Ditawar. Nah, waktu itu perwakilan Tabalong ada 2 orang. Nggih. Saya sendiri sama Pak Fitri waktu iya. itu. Jadi perwakilan Tabalong 2 orang. Nggih. Kabupaten lainnya 222. Nggih. Jadi utusan pertama Kalimantan Selatan itu berjumlah 20 orang. Yang ada perempuannya cuma kami sama Ibu Kota Baru waktu itu. Ibu Kota Baru ya Bu. Iya, iya. Sekolahnya di Jogja waktu itu. Jadi dari situlah kami melihat. Nggih. Karena kampus itu satu halaman dengan SLB. Oh. Jadi di situ kami Jadi melihat, terjun langsung Bu ya istilahnya. nih, kayak apa rasanya? Nggih. Setelah melihat, oh kayak ini, kayak Nanang diajar Nggih. orang-orangnya. Nggih. Kan ada tunanetra, Nggih. ada yang kada mendengar. Iya, tunarungu, Tunarungu. tunawicara, Nah, macam-macam ma- luar pokoknya biasa. macam-macam Bu. di sana Anak-anak kan. yang luar biasa. Jadi di sana 2 tahun. 2 tahun 94 kan habis. Nggih. Tapi di SK kan kada kembali ke SLB sini. Malah kami ditaruh di SLB Kandangan. Oh.
hampir 5 tahun di Kandangan. Balik lagi ke sini. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Tabalong, Tanjung punya. Itu tadi cerita ibu ya untuk apa istilahnya mengajar di SLB, pendidikan khusus. Memang harus, namanya juga luar biasa, jadi harus ada. Kemudian yang pertanyaan yang berikutnya Ibu, kalau Ibu tadi memilih, berarti itu pilihan Ibu sendiri ya? Iya, pilihan Ibu sendiri. Kalau Ibu Linda? Memang awalnya bukan pilihan. Iya, kan tadi begitu karena aja. ditawarkan. Jadi. Tapi karena saya suka sesuatu yang baru, saya ingin belajar, jadi saya terima. Awal masuk, mengenal lingkungannya, kaget. Karena sewaktu kuliah kan PPL mengajar di sekolah umum. Iya. Setelah lulus terjun ke dunia kerja, mengajar anak SLB. Waktu itu benar-benar blank, kosong pikiran. Tapi alhamdulillah waktu itu Bapak Kepala Sekolahnya sangat sabar. Jadi sambil saya bekerja, saya belajar dari teman-teman satu kantor begitu. Awalnya istilahnya terpaksa ya Bu ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta. Kemudian Ibu kalau di sekolah luar biasa, saya senang menyebut dengan sekolah luar biasa Ibu. Itu apa biasa yang Ibu ajarkan? Ataukah materinya sama seperti di sekolah-sekolah pada umumnya atau tersendiri? Boleh, siapa aja boleh. Sebenarnya itu materinya sama dengan SD biasa. Oh, begitu. Cuman level pelajarannya aja yang beda. Target yang ingin dicapai? Hampir sama. Iya kan? Gitu. Ada nilai, ada penilaian, tingkah laku. Semuanya ada penilaiannya. Cuma kan beda dengan anak umum. Bedanya itu di poin 1 aja Bu, misalnya di bedanya. Kita perlu ekstra ngajar. Karena dalam satu kelas itu dapat murid kecuali 5 atau 4 orang. Itu pun kewalahan. Kadang-kadang 4 orang ini beda. Maksudnya beda, luar biasanya tadi beda ya Bu ya. Luar biasanya itu tadi beda. Tapi memang kalau di situ kan sendiri sudah. Kalau di SLB Tabalong kan belum ada tunanetra, yang ada kan tunarungu yang banyak, tunagrahita yang lambat belajar, bimbingan dan sebagainya. Jadi kami kebetulan dari mengajar sampai sekarang tuh dapat menangani yang tunagrahita, yang lambat belajar sama yang selalu dibimbing. Jadi ada 4, itu tuh beda-beda. Ada yang jalan ke sana kemari. Gurunya itu gimana Bu? 1 orang 1 atau gimana? Yang 4 orang itu tadi jatah 1 guru. 4 orang jatah 1 guru, ya benar-benar luar biasa Bu. Terus untuk guru sekolah luar biasa ini sendiri, itu apakah ada spesialisnya? Kalau dokter kan ada spesialis mata, spesialis telinga. Nah ini ada tidak spesialisnya? Kalau sebenarnya dahulu memang kita bisa memilih kiranya yang mana akan kita kuasai. Seperti salah satu guru di tempat kami, beliau memilih untuk menguasai anak dengan hambatan pendengaran. Sedangkan saya waktu itu mengambil tunagrahita. Tapi dengan perkembangan zaman yang sekarang, guru pendidikan khusus ini dituntut untuk menguasai semua hambatan. Iya. Kalau bisa semua. Luar biasa Bu, memang benar-benar luar biasa. Terus ada tidak apa ya istilahnya jumlah ideal atau maksimal dalam satu kelas itu berapa? Kalau tadi kan Ibu ngajar ada 4 ya, atau ada tidak batasannya? Kalau di kelas biasa kan biasanya ada satu rombel untuk SMA 36 misalnya. Kalau itu jumlahnya minimalnya tuh 5. Minimal? Minimal 5. Maksimalnya hampir sama. Oh sama. Karena kalau lebih dari itu kita yang kewalahan. Satu guru itu ya. Kecuali misalnya 6, misalkan ada salah satu guru 6 misalkan. Tapi kan yang aktif misalnya ada 3, kan bisa tertangani. Iya, tertangani. Tapi kalau misalnya masuk semua, bisa ini ya. Jadi rata-rata kisarannya 4 sampai 5 sampai 5 ya di sini ya. 4 sampai 5 orang. Terus kalau untuk jam belajarnya itu gimana Bu?
Kalau jam belajar itu ya sama seperti sekolah umum. Kadang untuk satu mata pelajaran itu 30 menit untuk SD, kalau untuk SMP sekarang 38 menit, untuk SMA itu 40 sampai 44 menit untuk 1 jam pelajarannya. Tapi itu juga kembali ke lapangannya. Terkadang tidak sesuai. Tergantung suasana hati anaknya. Karena kalau suasana hati anaknya sudah buruk, itu sudah tidak bisa dipaksakan lagi. Jadi tunggu dulu sampai kondisi anaknya membaik, baru dilanjutkan. Luar biasa ya Bu, harus sabar, benar-benar sabar ya Bu. Dalam istilahnya tuh kita waktu mengajar tuh banyak diberi kasih sayang lah, anggaplah kayak anak kita, anggap kayak anak kita sendiri lah di rumah. Ya kan bisa aja kan kita karasi terus-menerus kan bisa, malah tambah blank. Ada yang ngamuk dan sebagainya malahan. Mengikuti suasana hatinya tadi ya. Kemudian tadi kan saya dengar ada SD ya, SMP. Nah itu jenjangnya di sana dibagi-bagi menjadi berapa? Atau gabung aja usia sekian dia masuk sini atau bagaimana Bu? Ada tidak pembagian khususnya di sana? Rata-rata hampir sama sih dibagi. Sama aja. Iya. Ada SD, ada TK. Oh, bahkan ada dari TK ya? Ada TK, ada dari TK, SD, SMP, SMA. Untuk pembagiannya itu didasarkan dengan hasil identifikasi dan asesmen. Akan lebih baik lagi kalau ada rujukan dari psikolognya. Kan biasanya sebelum ke sekolah kami minta kalau bisa dibawa ke psikolog anak. Jadi nanti ada hasilnya kan? Berdasarkan itu nanti kami akan melakukan identifikasi dan asesmen. Hasil dari asesmen nanti baru kami bisa melihat, oh anak ini nanti bisa dimasukkan kemana. Iya, karena harus disesuaikan dengan fase mentalnya anak. Iya, berarti tidak dengan fase usia Bu ya, tapi dengan fase mental tadi. Terus kalau jumlah siswa keseluruhannya di sana berapa? 100 lebih 100. Banyak ya Bu ya. Kan dari TK, SD, SMP, SMA. Iya banyak. Kalau gurunya sendiri? Ada 39. 39 ya. Oke. Ini guru dengan tenaga kependidikannya ya Bu ya. Oke. Pemirsa, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Setelah jeda berikut, kita akan tetap lanjut di program Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ibu, lanjut lagi kita ngobrol Bu. Bisa tidak Bu diceritakan kesulitan-kesulitan yang Ibu temui dalam mengajarkan ilmu ya, atau mendidik, membimbing siswa yang luar biasa ini Bu? Boleh, siapa dari duluan? Saya dulu ya. Boleh. Yang dari SMA. Iya, waktu awal mengajar ya anak luar biasa ini, anak-anak kita yang spesial ini, saya kesulitan untuk berbahasa isyarat. Jadi saya bingung anak ini ngomong apa, bagaimana saya menyampaikan pembelajarannya. Kemudian waktu itu mantan kepala sekolah kami mengajarkan, oh tulis saja. Mereka mengerti kok. Ya. Jadi waktu itu cara saya berkomunikasi itu dengan tulisan. Dengan seiring berjalannya waktu, saya mulai belajar sedikit demi sedikit. Di HP itu saya install aplikasi iChat, gitu kan. Jadi sebelum mengajar biasanya malamnya belajar bahasa isyarat dulu nih, biar nyambung. Gitu. Jadi itu ya Bu, kesulitan dalam berkomunikasi ya, yang pertama ya berkomunikasi. Kalau Ibu? Kalau kami itu kan tunagrahita, kan ada yang ringan, ada yang perlu bimbingan. Kalau yang ringan kan kita tinggal komunikasinya agak lancar. Cuma kadang-kadang kalau diberi pertanyaan dia nggak nyambung. Kadang-kadang di antara mereka itu ada yang bisa membaca, tapi belum paham apa yang dibaca. Jadi maknanya tuh belum tahu. Tapi ada yang perlu dibimbing, menulis, dipegang tangannya, dibantu. Itu masih banyak sampai hari ini masih ada. Padahal udah kelas 5. Udah kelas 5 ini naik ke kelas 6 ini sudah. Jadi harus perlu bantuan. Kalau dia bisa menirukan, menulis, kita tinggal tulis di papan tulis atau disuruh meniru yang ada di buku. Oke, sudah. Cuma yang lain, yang 2 orang ini perlu dibimbing satu-satu. Iya tadi ya, karena mungkin luar biasanya tuh agak luar biasanya, lebih luar biasa lagi. Jadi anaknya berbeda. Anaknya yang berbeda. Jadi gurunya juga luar biasa. Iya, tantangan itu. Tantangan itu. Luar biasa. Sebenarnya ya sih kada terlalu berat, Pang.
yang kayak itu tuh anggap biasa karena sudah sehari-hari kayak itu, terus anggaplah ya monoton kayak itu. Untuk naik lipol-lipolnya tuh kayaknya belum ada. Cuma dari penilaian kan kita bisa sendiri menilai misalnya. Iya, prosesnya kan kita yang tahu ya Bu ya, karena kita yang ini. Ibu, sebelumnya mohon maaf ini kalau di SLB Sekolah Luar Biasa di Tabalong ini, jenis anak yang berkebutuhan khusus yang paling banyak ditemui tadi apa Bu? Yang tunagrahita atau gimana? Tunagrahita ringan sampai sedang, kemudian Down syndrome, anak dengan hambatan pendengaran, kemudian sedikit autis ya Bu ya? Oh ada. Berarti ada 4 ya? Ya ada 4 kena. Terus yang paling semua itu pasti apa ya istilahnya perlu strategi khusus dan tantangan istilahnya tantangan seperti itu. Tapi yang paling sulit itu tantangannya atau mengajar di bagian mana? Oh ya, ada tidak? Itu yang ganda. Yang ganda. Oh, ada Bu Down yang syndrome ganda hyperaktif. Oh ada seperti itu. Ada Down syndrome biasa-biasa. Tapi kalau double dengan hyperaktif itu satu guru satu orang. Oh. Ekstra. Ya berarti tadi untuk hasil tadi ya berdasarkan dari psikolog tadi hasil dan hasil identifikasi dan asesmen. Nah, sebenarnya kayak itu kan sebaiknya. Jadi sebelum masuk tuh harus tahu dulu dasarnya pengantarnya ya. Kemudian Ibu kalau kiat Ibu tersendiri karena Ibu kan udah lama ya di sana itu kiat untuk apa supaya siswanya itu antusias dalam belajar itu bagaimana? Ada tidak trik? Ya kalau trik-trik itu tidak terlalu banyak istilahnya. Kita mengikuti alur anak. Alur anak ya tadi karena kembali kepada ini tadi ya kondisi anaknya itu loh gimana? Di saat anak mau belajar kita kasih pelajaran secara perlahan sampai dia mau menuruti, sudah agak tenang mau menuruti. Oke, sudah. Tapi di saat anaknya ngambek dari rumah, dipaksa sekolah, sampai ke ruangan terus menerus. Ngambek terus, itu harus dijinakkan dulu. Dengan cara-cara kita sendiri. Iya. Contohnya seperti apa Bu caranya? Contohnya kalau misalkan lah, seharusnya kan masuk kelas, kita pertama-tama ucapan salam, baca doa dan sebagainya. Kita tanyai dulu satu persatu, dia sudah kesana kemari kemari. Karena duduk di pojok, berdiri. Kalau bisa dia naik ke kursi. Jadi iringi. Sudah mulai tenang, baru proses belajar mengajar dimulai. Kalau sudah mulai tenang. Iya, perlahan. Iya, perlahan. Karena kan dia dari rumah sudah moodnya udah nggak bagus ya, udah nggak bagus. Kata mamanya, ini tadi boy karena mau sekolah, dipaksa ke sekolahan. Nah, kan kadang-kadang ada yang seperti itu kadang-kadang. Oke Bu, tadi mendengar Ibu berarti saya yakin sekali bahwa seorang guru luar biasa ini juga membutuhkan kesabaran yang luar biasa yang cukup tinggi. Mudah-mudahan. Terus pernah tidak istilahnya ya karena udah lama menjalani itu merasakan greget atau emosi sekali hingga sampai lelah sudah saya mengajar, pernah tidak? Alhamdulillah sampai saat ini belum ada. Mudah-mudahan jangan ya Bu ya. Insya Allah. Luar biasa. Terus kalau ini ya Bu bisa dilanjut gimana? Biasanya tuh ya standar-standar aja kenakalannya tuh. Tidak terlalu membahayakan lah bagi gurunya. Kalau ditarik dari belakang kerudung tuh sudah biasa-biasa aja. Gigit tangan udah biasa. Kan mungkin cara dia mau bermanja dengan guru beda dengan anak normal mungkin lah. Kalau penilaian kami misalkan lah ibu seharusnya kan kalau orang biasa kan kadang harus pakai menepuk gitu ya. Ada harus kayak itu kan kadang-kadang ada yang kayak itu. Ya mungkin maunya anak tuh ya bermanja-manja atau kayak apa, minta dibelai sama gurunya. Cuman tidak bisa mengungkapkan. Cara mereka ya seperti itu tadi ya. Kadang-kadang kalau diajak ngomong tuh, misalnya kita ngomong kemana, kayak itu. Tapi misalnya tanpa disuruh atau tanpa
langsung bisa memijati gurunya, bisa. Jadi ada kelebihan masing-masing lah. Ibu, untuk di sekolah luar biasa ini sendiri di Tabalong, itu tolak ukur untuk siswa dapat naik kelas itu seperti apa? Kalau untuk tolak ukurnya, kita tidak hanya mengandalkan nilai ujian atau ulangan kan ya, karena setiap harinya kita melakukan penilaian terhadap anak. Capaian hasil belajar itu kan terlihat dari 3 aspek kan, ada ranah pengetahuannya, keterampilan, kemudian sikapnya. Ya, karena ada anak dengan hambatan tertentu yang dia tidak mampu di pengetahuan, tapi dia menonjol di keterampilannya. Nah, jadi beberapa aspek itu yang kita jadikan acuan. Ya, karena tidak adil kalau kita hanya menggunakan nilai ujian atau nilai ulangan untuk menjadikan itu sebagai tolak ukur untuk apakah anak ini bisa naik kelas atau tidak. Tapi sejauh ini naik kelas terus. Alhamdulillah ya Bu. Artinya kriteria ketuntasannya itu tercapai semua. Iya. Oke Bu, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak berbicara suka dan duka ya. Oke. Boleh saya tahu dari, terserah duluan mau Ibu Linda atau Ibu apa, ini suka dukanya selama mengajar itu apa? Kalau sukanya suka terus. Suka terus ya Bu ya. Berarti tidak ada duka Bu? Hampir tidak ada. Alhamdulillah, kita anggap Bu. itu biasa-biasa aja. Biasa aja ya, Bu, ya. Aja. Karena kan kita melihat sudah karakter anak tuh kayak apa. Jadi kada perlu dimasukkan, oh ini kita misalkan kan kita bisa tersinggung dengan kelakuannya atau merasa kayak apa dengan kelakuannya. Pokoknya kada ada duka. Dinikmati aja ya Bu ya. Dijalani, disyukuri. Iya. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Amin, amin, amin. Kalau Ibu sendiri, Bu Linda? Sama, hampir kurang lebih dengan Bu Elia, karena sewaktu kami memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan luar biasa ini, kami sudah tahu bahwa konsekuensinya begini. Iya, jadi kami sudah dari awal sudah mencintai pekerjaan. Kalau sudah mencintai itu susah kesulitan mencari seperti duka, apa tuh seperti tidak ada. Iya benar Bu, susah mencari duka ya. Susah dan mencari itu duka. Luar biasa Bu. Jadi motivasi juga bagi saya Bu. Kalau bisa jangan ada duka ya Bu ya. Iya, jangan suka ada saja. duka. Oke pemirsa, kita rehat dulu sebentar dan kita akan kembali setelah iklan berikut ini. Baik pemirsa, kita sudah memasuki segmen akhir. Bu, kita ngobrol lagi ya. Kalau misalkan ingin masuk ke sekolah luar biasa, itu dipungut biaya tidak? Itu pertanyaan pertama. Gratis Bu? Gratis ya. Alhamdulillah. Kemudian ada tidak anak didik Ibu sendiri, istilahnya yang baik alumni ataupun yang masih di situ ya, yang berprestasi? Banyak. Banyak. Boleh Bu disebutkan contohnya apa? Namanya kah? Boleh. Atau misalnya Dari prestasinya di prestasinya bidang apa? iya. Itu kan suatu kebanggaan Bu ya. Selama ini nih di bidang olahraga. Di olahraga ya Bu ya. Menjahit. Yang lomba ke Banjarmasin menjahit. Ini yang olahraga sekarang ini di Semarang, tapi hari ini bulikan ke Banjar. Oh iya. Juara 2. Alhamdulillah tingkat nasional berarti ya Bu ya. Tingkat nasional juara 2 untuk kelas Down syndrome. Lari Olahraganya 25 meter. Kalau yang untuk tunagrahita, Iya, futsal putra putri. futsal putra putri. Satu tim kan Tabalong mengirim. Dapat jadi masuk. gabung putra. Untuk utusan Provinsi Kalimantan Iya. Selatan. Tapi Tabalong yang di ini ya. Iya. Gabung dengan sekolah SLB lain. Yang lari 100 meter juara 1. Itu Pak pacangan ke Jerman itu. Itu dalam rangka apa Bu? OSN atau Pesona. Iya, Soina. Kalau istilah di SMA ada SMA SMP yang di ininya ada OSN ya, 2SN itu. Ya masih selain kami lain. sama ya. sama. Oh, tapi ini tersendiri. Tapi ini bidangnya. Tersendiri bidangnya. Itu khusus anak Down syndrome. Down syndrome khusus. Kalau untuk futsal putra pula mendapat medali emas. Iya. Kita tidak tahu, memang satu sisi mungkin mereka luar biasa, tapi di sisi lain mereka malah lebih luar biasa lagi. Kalau akademik memang iya di bawah standar. Tapi ada yang lebih bisa menonjol, yang lebih bisa dibanggakan di olahraga. Kemudian selama mengajar di sekolah luar biasa tadi Ibu,
hal yang paling berkesan apa? Boleh siapa duluan? Nah, Yang paling berkesan ya, karena dari saya pribadi, saya orang awam dulu ya, yang tidak memiliki basic pendidikan luar biasa sebelumnya. Saya benar-benar bangga melihat anak-anak ini, karena saya tahunya bahwa selama ini ada anak yang pada umumnya saja tidak tahu bahwa yang ada biasa keberadaan mereka itu belum kenal sama sekali. Kemudian setelah saya terjun sendiri, mengalami sendiri, saya tahu bahwa tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Ya, jadi kehadiran kita, kerjasama kita dengan orang tuanya itu benar-benar sangat membantu untuk anak ini agar bisa tumbuh dan berkembang dengan layak di tengah masyarakat. Benar-benar membuat kami tersentuh dan bangga ketika mereka yang kita lihat memiliki hambatan tapi mereka bisa berprestasi dan bisa membuat orang tuanya bangga, daerahnya bangga, negaranya bangga kepada mereka. Luar biasa Ibu. Kalau Ibu? Hampir sama dengan penjelasan Bu Linda. Disitulah kita rasa bangganya tuh ketika berhasil membawa mereka ketika kita berhasil membawa mereka ke jenjang yang lebih baik, yang lebih tinggi, istilahnya lebih bergengsi lah dari yang lainnya. Kan anak normal belum tentu seperti itu. Iya, betul sekali Ibu. Kemudian Ibu, ada tidak sebagai seorang guru di sekolah luar biasa itu himbauan terhadap khususnya orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus? Boleh salah satu? Boleh salah satunya? Kalau himbauannya itu dengan adanya tayangan seperti ini di TV Tabalong, semua mudah-mudahan dapat menyentuh bagi yang sudah menonton, orang tuanya yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, bisalah mendaftarkan ke sekolah kami. Pilihkan yang tepat ya, jangan malu ya Bu ya istilahnya lah, karena memang dibimbing benar-benar sesuai dengan bidangnya. Yang terakhir Ibu, harapan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, dua-duanya deh jawab. Ibu Elia dulu. Oke, Ibu Elia. Harapan dari kami sendiri, kalau harapan dari kami sudah merasa bangga karena dia sudah bisa berprestasi di luar. Kalau di akademik mungkin dia tidak bisa. Kalau ditanding dengan lomba misalnya lomba misalnya desain apa, mata pelajaran mungkin dia tidak bisa, tapi di bidang lain, di olahraga keterampilan dia bisa. Disitulah kebanggaan kami sebagai guru dapat membina dengan baik, walaupun istilahnya ya rela berkorban waktu, hari untuk membimbing supaya dia lebih maju ke depannya, terutama untuk dirinya sendiri bisa mandiri, tidak tergantung dengan kedua orang tuanya ataupun orang lain. Itu aja. Oke, kalau Ibu Linda sendiri? Kalau saya, harapan saya kepada anak murid kami ya, entah yang masih bersekolah ataupun yang sudah lulus, kunci sukses kalian adalah pertama itu berdoa, kemudian percaya diri. Jangan merasa minder, kalian itu anak-anak yang spesial dengan bakat yang luar biasa. Kalian tidak berbeda dengan anak pada umumnya. Itu luar biasa Ibu. Banyak hal yang dapat saya petik pada episode kali ini. Setiap anak mempunyai potensi. Tugas kita sebagai seorang guru untuk mengantarkan mereka meraih dan mendalami potensi apa yang bisa dikembangkan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Elia dan Ibu Linda yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di sini. Saya Mai Shanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah, tayang setiap hari Minggu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.